Coba deh sebut nama Gajah Mada. Apa yang langsung kepikiran? Pasti penyatuan Nusantara kan? Yap, seorang pemimpin legendaris dari abad ke-14 yang visinya itu luar biasa, membentuk sebuah kekaisaran raksasa. Tapi, tunggu dulu. Ternyata, di balik semua legenda yang kita tahu, kisah Gajah Mada itu justru dimulai dengan sebuah misteri. Dan misteri ini sampai sekarang belum juga terpecahkan. Nah, pertanyaannya jadi simpel tapi susah banget dijawab. Seperti apa sih wajah asli sang pembangun kekaisaran ini? Aneh banget kan? Kita ngomongin tokoh yang super terkenal, tapi kok yang nggak ada yang tahu pasti gimana penampilannya? Dan gara-gara ini, misteri wajahnya itu jadi perdebatan sengit selama puluhan tahun. Jadi perdebatan ini tuh intinya soal dua wajah yang beda banget. Yang pertama ada yang namanya teori celengan. Ini dicetuskan sama Muhammad Yamin, dasarnya dari temuan celengan tanah liat yang gambarin pria gempal, rambutnya ikal. Nah, gambaran ini tuh jadi populer banget, tapi sekaligus kontroversial abis. Kenapa? Ya bayangin aja, masa wajah seorang Mahapati Agung dasarnya dari celengan? Beberapa sejarawan merasa itu ya kurang pantas, bahkan menghina. Terus di kubu seberang ada teori Arca Bima dari arkeolog Agus Aris Munandar. Menurut beliau, Gajah Mada itu lebih mungkin digambarkan kayak Bima, dewa Hindu yang gagah perkasa. Badannya kekar, kumisnya melintang, ya kayak toko wayang gitu. Penggambaran ini dianggap jauh lebih sakral dan pas untuk seorang pemimpin sekelas Gajah Mada. Oke, misteri wajahnya kita simpen dulu ya. Sekarang kita fokus ke kisah nyata kebangkitan karirnya yang luar biasa. Dan tentu saja sumpahnya yang legendaris itu. Yang perlu kalian tahu, Gajah Mada itu bukan bangsawan. Sama sekali bukan. Dia terlahir dari kalangan rakyat biasa. Karirnya benar-benar dimulai dari bawah sebagai komandan Bayangkara. Nah, Bayangkara ini bukan sembarang pasukan loh. Ini pasukan pengawal elit raja, paling dipercaya. Dan dari sinilah perjalanan Gajah Mada menuju puncak kekuasaan benar-benar dimulai. Dan kenaikan karirnya tuh cepet banget kayak kilat. Bayangin ya tahun 1319, karena berhasil nyelamatin raja, dia langsung diangkat jadi patih Kahuripan. Semacam gubernur lah. Cuma 2 tahun kemudian naik lagi jadi patih Daha. Terus tahun 1331, kehebatan militernya makin kelihatan pas dia berhasil numpas pemberontakan Sadeng dan Keta. Dan puncaknya, boom! Tahun 1334, dia resmi jadi Mahapati. Perdana Menterinya seluruh Majapahit. Orang paling berkuasa kedua setelah Raja. Nah, di momen pelantikannya sebagai Mahapati inilah, Gajah Mada melakukan sesuatu yang monumental. Sesuatu yang bakal mengubah arah sejarah Nusantara selamanya. Dia mengucapkan sebuah ikrar yang kita kenal sebagai Sumpah Palapa. Kalau diterjemahkan secara bebas, sumpahnya itu kira-kira bunyinya begini. Aku baru akan beristirahat kalau seluruh Nusantara sudah berhasil aku taklukkan. Gila kan? Ini bukan sekedar janji biasa. Ini tuh deklarasi ambisi yang luar biasa besar. Ini adalah cetak biru, sebuah program politik raksasa untuk menyatukan seluruh kepulauan. Terus, apa sih arti sebenarnya Amukti Palapa itu? Jadi gini, frasa dalam bahasa Jawa kuno ini artinya menikmati istirahat atau menikmati kesenangan duniawi. Jadi intinya Gajah Mada itu bersumpah gak akan bersenang-senang dulu. Gak ada tuh makanan enak, istirahat nyaman, atau kemewahan lainnya. Sampai visinya menyatukan Nusantara terwujud. Ini nunjukin pengorbanan dan dedikasi yang total banget. Oke, dengan sumpah itu sebagai panduannya, Gajah Mada pun mulai bergerak. Rencana besarnya untuk membangun sebuah kekaisaran siap dijalankan. Dan yang keren, sumpahnya ini bukan cuma omong kosong. Dia punya daftar target yang jelas banget. Coba kita lihat, ada Gurun atau Lombok, ada Seram, Tanjung Pua di Kalimantan, sampai Haru di Sumatera, Pahang di Malaysia, Bali, Palembang, dan bahkan Tumasik yang sekarang kita kenal sebagai Singapura. Semua masuk daftar. Ini bukti kalau ambisinya itu nggak main-main, cakupannya luas banget. Tentu, Gajah Mada nggak kerja sendirian, dia dibantu sama Laksamana Nala yang hebat. Bersama-sama mereka melancarkan kampanye angkatan laut yang super masif. Jadi ini bukan cuma soal perang di darat ya, tapi juga strategi maritim yang canggih buat menaklukkan kerajaan-kerajaan di seberang lautan. 21 tahun, coba bayangin deh, selama 21 tahun, lebih dari 2 dekade, Gajah Mada tanpa henti mengejar sumpahnya itu. Wilayah demi wilayah dia taklukkan, dari Bali, Sumatera, sampai ke pulau-pulau di bagian timur.
benar-benar sebuah kampanye militer yang gigih, ambisius, dan gak kenal lelah. Tapi, ya, namanya juga kisah epik. Perjalanan Gajah Mada nggak selamanya mulus dan penuh kemenangan. Ada satu peristiwa tragis yang, sayangnya, jadi penanda awal kejatuhannya. Peristiwa itu adalah insiden Bubat atau Perang Bubat, sebuah konflik yang sangat tragis dengan kerajaan Sunda di tahun 1357. Jadi ceritanya begini, awalnya ini harusnya jadi acara yang bahagia, momen diplomatik yang penting. Ada rencana pernikahan agung antara Raja Majapahit, Hayam Wuruk, dengan putri dari kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka. Tapi entah bagaimana, acara yang harusnya penuh sukacita malah berakhir jadi pembantaian. Masalahnya ada di sini. Gajah Mada dengan ambisinya melihat pernikahan ini sebagai kesempatan emas untuk menaklukkan Sunda tanpa perang. Jadi dia menuntut sang putri, Dyah Pitaloka, nggak akan dijadikan permaisuri, tapi cuma sebagai persembahan atau selir. Ini adalah simbol bahwa kerajaan Sunda tunduk pada Majapahit. Tentu saja, bagi pihak Sunda, ini adalah penghinaan yang luar biasa besar, sesuatu yang nggak bisa diterima. Dan akibatnya fatal, pertempuran sengit pecah di lapangan Bubat. Raja Sunda dan seluruh rombongannya tewas, habis. Tragedi ini bikin Raja Hayam Wuruk sangat terpukul, dan para bangsawan Majapahit ramai-ramai menyalahkan Gajah Mada atas tindakannya yang dianggap gegabah. Akhirnya, Gajah Mada kehilangan kekuasaannya, jabatannya dicopot, dia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian dan wafat pada tahun 1364. Tapi begini, meskipun akhir hidupnya tragis dan karirnya jatuh, hal itu sama sekali nggak bisa menghapus warisannya yang super monumental. Justru, kejatuhan pribadinya ini sangat kontras dengan pengaruhnya yang luar biasa besar dan abadi buat kita, buat Indonesia modern. Pengaruhnya, wah, ada di mana-mana sampai sekarang. Dia itu jadi simbol persatuan nasional. Bahkan para pendiri bangsa, kayak Bung Karno, sering mengutip semangatnya. Tahu Universitas Gajah Mada? Salah satu universitas terbaik di Indonesia kan? Namanya dari beliau. Satelit telekomunikasi pertama kita, namanya satelit Palapa, diambil dari sumpahnya. Bahkan di budaya pop modern, Gajah Mada muncul loh di game-game terkenal kayak Civilization V dan Age of Empires 2. Jadi, Gajah Mada itu siapa sebenarnya? Pahlawan nasional yang visioner atau seorang penakluk yang kejam? Setelah 700 tahun berlalu, warisannya yang kompleks ini masih jadi bahan perdebatan. Dia adalah pemersatu, tapi juga penakluk. Dia seorang visioner, tapi tindakannya juga membawa tragedi. Dan mungkin jawaban akhirnya bukan hitam atau putih. Mungkin jawabannya kembali ke kita semua tentang bagaimana kita memilih untuk memaknai dan mengingat kisahnya hari ini.